Tuhan, perkenalkan nama saya Daniel Muid dari STT Rumah Murid Kristus Bitung. Mata kuliah Spiritualitas 1, Prodi Pendidikan Agama Kristen. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang hidup dalam iman dan pimpinan Roh Kudus. Hidup dalam iman dan pimpinan Roh Kudus. Nah, yang pertama ada beberapa perspektif, yaitu jenis-jenis iman. Perspektif tentang jenis-jenis iman. Yang pertama ada iman laboratorium atau biasa disebut dengan iman lab. Iman laboratorium atau lab. Nah, kalau kita lihat saudara, apa itu laboratorium? Laboratorium ini adalah di mana ada sebuah tanaman yang ditaruh. Jadi ada tanaman-tanaman yang ditaruh di dalam laboratorium ini. Supaya apa? Supaya itu tanaman ini dibuat menjadi subur. Jadi ada ilmuwan mereka mengembangkan tanaman ini dengan media tanam yang sudah diatur. Jadi ilmuwan mereka mengatur tanaman ini dengan baik. Mereka atur secara baik apa yang harus dipakai, apa yang harus digunakan untuk tanaman ini menjadi subur, menjadi baik. Ya, itulah arti dari laboratorium. Nah, jadi memang tanaman itu subur karena sudah diatur. Jadi tanaman yang dalam laboratorium ini subur karena memang sudah diatur. Nah, bagaimana kalau tanaman itu di luar lab? Apakah akan subur? Nah, itu yang menjadi pertanyaan. Bagaimana kalau tanaman itu di luar lab? Apakah akan menjadi subur di luar laboratorium? Nah, kita terkadang taat melakukan firman Tuhan ketika situasi, kondisi, dan lingkungan di sekitar kita mendukung iman kita. Jadi iman kita bisa bertumbuh karena situasi, kondisi, dan lingkungan di sekitar kita ini mendukung iman kita. Nah, bagaimana kalau kita di luar dari situasi, kondisi, dan lingkungan di sekitar kita yang mendukung iman kita? Nah, itu apakah iman kita akan bertumbuh? Apakah kita akan taat melakukan firman Tuhan di saat situasi yang tidak mendukung, di saat kondisi yang tidak mendukung, di saat lingkungan di sekitar kita yang tidak mendukung iman kita? Apakah iman kita akan bertumbuh? Apakah kita akan taat melakukan firman Tuhan? Nah, itu yang disebut dengan iman laboratorium. Dan yang kedua, iman altakol. Iman altakol ini adalah iman yang meledak-ledak. Jadi iman yang ketika beribadah sungguh-sungguh, tetapi di rumah jauh dari Tuhan. Jadi ketika beribadah dia sungguh-sungguh memuji Tuhan, dia sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan, menyembah Tuhan. Tetapi ketika pulang kembali ke rumah, kembali seperti kebiasaan-kebiasaan lama, kembali ke situasi yang lama, kembali seperti berkelahi dengan orang di sekitar, berkelahi dengan istri, anak, keluarga, berkelahi dengan tetangga, ribut sini sana, buat masalah. Nah, padahal dia rajin beribadah. Jadi ketika beribadah baik-baik, tetapi ketika pulang sudah mulai jauh dari Tuhan. Jadi ketika beribadah datang sungguh-sungguh dekat dengan Tuhan, tetapi ketika pulang ibadah sudah mulai jauh dari Tuhan, melakukan banyak hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Nah, nanti yang berikut adalah nanti dalam situasi yang sulit baru berdoa. Jadi ketika dia mengalami situasi yang sulit, baru dia berdoa kepada Tuhan. Dia datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh minta pertolongan Tuhan. Tapi kalau ketika dia dalam situasi yang baik, kondisi yang baik, dia lupa Tuhan. Dia lupa untuk berdoa kepada Tuhan. Nanti sudah datang kondisi yang sudah buruk, mungkin dalam keadaan sakit, mungkin dalam kelemahan, mungkin dalam usahanya sudah tidak ada, bangkrut atau apa. Nah, itu baru dia cari Tuhan. Tetapi kalau usahanya baik-baik saja, badannya sehat, kuat, dan punya banyak uang segalanya, dia lupa Tuhan. Nah, itulah iman altakol. Yang berikut, yang ketiga adalah iman setan atau iblis. Nah, iman setan atau iblis ini kritis tapi tidak praktis.
Dia percaya Tuhan tetapi tidak melakukan firman Tuhan. Dia suka mencobai. Kita lihat dalam Matius 28 ayat 29. Setibanya di seberang, yaitu di daerah orang Gadara, datanglah dari perkuburan 2 orang yang kerasukan setan menemui Yesus. Mereka sangat berbahaya sehingga tidak seorang pun yang berani melalui jalan itu. Dan mereka itu pun berteriak katanya, "Apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya?" Jadi mereka ini banyak tahu. Kalau iman iblis ini itu banyak tahu tetapi tidak praktis, munafik, banyak protes dan suka mencobai. Kalau kita lihat dalam dimana ketika Yesus berpuasa, di sana iblis datang untuk mencobai Yesus. Nah, itu yang ketiga. Dan yang keempat, iman yang benar. Nah, kita akan masuk dalam iman yang benar. Iman yang benar, ada tiga iman yang benar. Jadi ada 3 iman yang benar. Yang pertama, iman yang didasarkan pada dasar yang benar, yaitu firman Allah, yaitu firman Tuhan. Jadi yang pertama didasarkan pada iman yang benar, yaitu didasarkan pada firman Tuhan, didasarkan pada firman Allah. Jadi kita tidak boleh percaya sesuatu yang tidak ada di dalam Alkitab, karena Alkitab adalah firman Allah. Jadi kita tidak boleh mempercayai hal-hal yang di luar dari Alkitab, karena Alkitab itu mencatat semua firman Allah, apa yang dikatakan dari Allah sendiri tentang firman itu. Jadi kalau kita tidak percaya Alkitab, berarti kita tidak percaya adanya Tuhan. Kita tidak mempunyai iman kepada Tuhan. Nah, jadi itu yang pertama, yaitu didasarkan pada dasar yang benar. Yang kedua, hatinya benar. Jadi kita memiliki iman yang hatinya benar. Kita punya hati yang benar. Sebab iblis tahu Yesus Tuhan, tetapi tidak menerima Yesus sebagai Tuhan. Iblis itu tahu bahwa Yesus itu adalah Tuhan, tetapi dia tidak menerima Yesus sebagai Tuhan. Nah, firman tetapi tidak, dia tahu firman. Iblis itu tahu firman, saudara. Ketika dia mencobai Tuhan Yesus di padang gurun, dia tahu firman, tetapi dia tidak mau melakukan firman Tuhan. Nah, kita lihat ada contoh dari Yunus. Yang ketiga, saudara, kita lihat contoh dari Yunus, masih yang kedua. Nah, Yunus ini mengatakan bahwa layakkah engkau marah? Kita lihat kalau contoh dari Yunus. Kita lihat dalam Yunus 4 ayat 6 dan 11. Yunus 4 ayat 6 sampai ayat yang ke-11. Lalu atas penentuan Tuhan Allah, tumbuhlah sebatang pohon jarak melampaui kepala Yunus untuk menaunginya, agar ia terhibur daripada kekesalan hatinya. Yunus sangat bersuka cita karena pohon jarak itu. Tetapi keesokan harinya ketika fajar menyingsing atas penentuan Allah, datanglah seekor ulat yang menggerak pohon jarak itu sehingga layu segera sesudah matahari terbit. Maka atas penentuan Allah bertiuplah angin timur yang panas terik sehingga sinar matahari menyakiti kepala Yunus. Lalu rebalah ia lesu dan berharap supaya mati. Katanya, lebih baiklah aku mati daripada hidup. Tetapi berfirmanlah Allah kepada Yunus, layakkah engkau marah karena pohon jarak itu? Jawabnya, selayaknya aku marah sampai mati. Lalu Allah berfirman, engkau sayang kepada pohon jarak itu yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjerih payah dan yang tidak engkau tumbuhkan, dan yang tumbuh dalam 1 malam dan binasa dalam 1 malam pula. Bagaimana tidak aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dan tangan kiri, dengan ternaknya yang banyak. Jadi saudara, Yunus ini tahu firman Tuhan, tetapi dia tidak mau melakukan firman Tuhan, sehingga dia lari. Kalau kita lihat di mana Yunus lari dari panggilan Tuhan. Tapi ketika Tuhan
membawa dia kembali untuk bertobat. Ketika dia lari dari Tuhan, dia dibuang dari kapal dan dimakan oleh ikan besar dan dibawa, dan ketika itu Yunus yang benar walaupun banyak tantangan. Tetap memiliki tindakan yang benar, walaupun setiap tindakan baik pasti ada tantangannya. Di setiap tindakan pasti ada tantangan, apalagi tindakan kita yang baik pasti ada banyak tantangan.